Maka orang-orang yang mewarisi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tidak baperan, tidak suka bawa perasaan, tidak gampang tersinggungan. Sakitnya hati itu berbanding dengan apa? Sejauh apa antum merasa sudah bersabar. Jadi semakin sabar, semakin terasa sakit. Jika ada nabi-nabi ulul azmi, maka ini adalah umat Nabi Muhammad, pewaris ulul azmi. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Nafs itu senang membangkang dari perintah. Kalau ruh tidak. Ini ada di kolbu, nggak ada di nafs, adanya di ruh. Di kolbu hanya nama Allah. Orang jahil itu apa? Ciri-cirinya. Min alamatil jahli kasratul inkari. Salah satu ciri orang yang jahil itu nggak mengerti, dia suka ingkar. Ingkar ada fil nas, nggak ada jitihad dalam nas. Kalau Allah kul hu, berarti huwa kena. Bagi ulama-ulama ahli zikir, satu lafaz dari nama Allah, hu, Allah, ahad, itu bisa dizikirkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyin 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, ya, sekarang Fatihah khusus kita baca untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wa Sayyidina Al-Khidr Al-Salam. Dan muallif kitab ini Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Qadi Iyad. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim beliau hidup, lahir di masa semasa dengan Imam Ghazali, tapi lebih muda, ya. Jadi Imam Ghazali itu pertengahan abad kelima, beliau di 471. Imam Ghazali wafat 505, kalau dia wafat 544, jadi lebih panjang umurnya. Maka karir ilmiahnya lebih panjang dari Imam Ghazali, tapi tetap saja Imam Ghazali efeknya lebih besar dari beliau, ya. Itu sebabnya nanti ba'da asar, setelah Hizb Bahar dan syarah Hizb Bahar, kita akan mensyarah sedikit Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Gimana? Panas ya? Katanya Jakarta, Indonesia, terutama negeri-negeri di bawah Ekuador, di bawah Khatulistiwa, naik berapa persen? Naik sekian gitu ya, panas. Dan mau nggak mau kita harus pakai pendingin, angin segala macam ya, semuanya. Pembahasan sebelumnya yang kita ringkas barangkali ya. Sekarang kita masuk kepada hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabri. Bagaimanakah santunnya baginda Rasulullah SAW? Wa ihtimalihi, bagaimanakah Rasulullah memikul beban-beban. Jadi Rasulullah ini karakter itu bukan berlepas tanggung jawab, tapi orangnya tanggung jawab. Wa afihi, beliau ini pemaaf. Pemaaf itu memberi maaf. Kalau memberi maaf wajib, apalagi minta maaf. Ya. Wa sabrihi, dan sabarnya. Wa amal hilmu wa ihtimal wal afu ma'al qudrah wa sabru ala ma yukrah. Ya. Adakah orang sabar terhadap yang dia enggak suka? Yaitu sabar itu ala ma yukrah. Sabar terhadap satu yang dia enggak suka. Kalau dia suka, sabar enggak? Ya. Antum senang tapi nggak boleh gitu.
Itu namanya sabar. Wa baina hadhil alqab farqun, antara hilm, ihtimal, af, sabar itu ada beda. Itu laqab namanya, gelar. Maka orang kalau dikasih gelar ada halim, ada afu, ada sabur, sabar, ada gelar-gelar sejenisnya, ya. Fa innal hilma, sesungguhnya kesantunan baginda Rasulullah SAW, tawakkurun wa thabat, halatu tawakkurin wa thabatin indal asbabil muharrikat. Hal yang tawakkur, merendah. Tawakkur itu isi dari orang khusyuk. Khusyuk itu kan merendah. Wa thabat, dan tidak goyang, nggak gelisah, nggak panik. Indal asbabil muharrikat, ketika terjadi suatu kejadian berdasarkan asbab yang bergerak. Ini baru dikabarkan dukhon 15 Ramadan udah panik. Ternyata hadisnya dhaif. Udah gitu ustadznya nggak minta maaf, ya, nggak minta maaf kepada umat. Ya minimal nih tobatlah sama Allah, menyebarkan sesuatu yang nggak terbukti. Dukhon terjadi, tapi kapan terjadi? Apakah Ramadan ini, Ramadan depan, kita nggak tahu. Itu ilmu Allah. Jangan masuk-masuk kepada ilmu itu, kecuali antum diberitahu secara ilhami. Emang udah dapat ilham nggak? Ilham pahalu, ya, katanya pemberantas halu, ya kan? Pemberantas halu senengnya halu, dan buat halu-halu sendiri. Wal ihtimal habsun nafs indal alam. Nah, apa beda hilm santun? Jadi santun bahasa Indonesia lebih umum daripada santun dalam bahasa itu apa? Oh, masya Allah. Terus inilah. Ini antum yang kehausan malah belum dapat minum. Santun bahasa Indonesia kita paling mengartikan orangnya sopan gitu ya, sopan santun. Tapi santun dalam bahasa Arab hilm, halim, itu tadi dia tenang. Kalau ada kejadian dia biasa aja, nggak panik, nggak gelisah. Ini kalau baru kejadian bentar udah gelisah, ujiannya berat nih gitu ya. Kayak antum aja yang dapat ujiannya. Ini biasa aja, santai aja ya. Ada hal kita sedih tapi nggak usah panik, nggak usah stres. Maka orang yang punya sifat halim mustahil stres. Mustahil stres. Berarti kalau kita stres, helmnya hilang. Jangan cocok logi dengan helm ya. Wal ihtimal, adapun ihtimal, ini kan beda mimnya aja di mana ya? Hamala, halama, helm, hamil ya. Ihtimal habsun nafas indal alam wal mu'ziyat, menahan nafsiyah, keegoan di saat alam, ada sesuatu yang menyakitkan, wal mu'ziyat, atau sesuatu yang menyinggung. Ini singgung dikit langsung berontak, Insya Allah. Pintunya tersinggung sepertinya. Ya, itu pintu kalau kena angin bong ya. Disinggung dikit ngamuk-ngamuk, disinggung dikit protes ya. Kalau berguru siap-siap disinggung, dan bersyukur kalau disinggung guru, berarti antum dapat perhatian. Yang dikhawatirkan kalau sudah nggak diperhatikan. Apa Allah? If'alu ma syi'tum, udah kamu suka-suka, berarti Allah nggak perhatian lagi sama orang itu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau Allah masih bilang jangan lakukan ini ya, jangan begini, itu bagus ya, khair itu ya, sesuatu yang baik. Jadi kalau siap berguru kepada seorang mursyid, syekh, kiai, siap-siaplah menerima sentuhan-sentuhan di sindiran-sindirannya ya. Wa mithluha as-sabr ya, sabar mirip dengan itu ya. Banyak orang nanya, sabar ada batasnya nggak? Sabar itu batasnya kalau antum udah nggak sabar. Kalau orang udah nggak sabar, ya itu batas sabarnya. Bang Dik,
Masya Allah, muda lagi nih Bang Dik, kecuali rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Khair. Allahumma sholli. Bid'ah itu Bang Dik, cium-cium tangan itu bid'ah. Wa ammal afu fa huwa tarkul mu'akhadah. Afu, apa beda afu? Kan sering nih kita ngomong afu ya, al-afu ya. Oh keren banget, kayaknya Arabik banget ya. Apa arti al-afu? Tarkul mu'akhazah, tidak ngambil hati, nggak bawa perasaan. Mohon ya al-afu ya, jangan dibawa perasaan ya, kira-kira begitu. Al-afu itu bisa juga diartikan kelebihan jiwa, dadanya terlapang. Maka ketika ditanya ya sa'aluna kama yunfikun, mereka ditanya apa yang akan dibelanjakan, diinfakkan. Qulil afwa, katakan hai Muhammad, al-afwa, kelebihan harta. Nah, ternyata sedekah itu ada sedekah maaf. Harusnya kita tersinggung, kita nggak tersinggung. Nah, antum udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar ini ya, lagi belajar kita semua. Ya. Bang Do pernah disesatkan orang nggak? Sering ya? Terus membalas nggak? Kayaknya wajah antum wajah pembalas ini. Ya. Wa hadza kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada hilm, ada orang yang kurang ajar sama Nabi, afu, ihtimal, ada orang yang suka nyusahin Nabi, ya, ada orang ngerepotin Nabi, makanya jadi guru tuh nggak enak, ya, tahu ya, mau mengundurkan diri, surat sama Allah, ya Allah, jadi guru memang enak, antum kira jadi guru enak, murid masalah antum yang kena, apalagi antum yang bermasalah. Lu bisa bubar pengajian. Itulah ujian murid kalau guru sedang ditimpa masalah. Guru kalau kena masalah itu ujian bagi dia dan muridnya sekaligus. Bubar nggak pengajian? Ya? Antum memahami guru itu nabi atau hamba Allah biasa? Kalau nabi nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Cuma Nabi sering gagal sebelum menang. Nabi berkali-kali gagal nggak? Berkali-kali gagal. Nah, dalam konsep orang beragama hari ini, kalau benar harus menang. Nggak begitu Nabi mengajarkan. Tarbiyah al-Muhammadiyah, tarbiyah Nabi Muhammad SAW itu gagal berkali-kali supaya nanti kalau ente menang, nggak jumawa, nggak merasa besar hati, besar jiwa, besar kepala, biasa aja. Ya. Nabi kalau mau bisa aja kan, ketika air nggak ada ngeluarin air tangan. Ketika mau perang Khandaq, orang beratus-ratus, konsumsi makanan cuma untuk 10 orang, tapi bisa. Kok bisa Nabi begitu? Tapi giliran biasa-biasa Nabi nggak. Nabi maunya sunnatullah dijalani. Sunnatullah hukum alam, hukum sebab akibat harus dijalani. Ya. Wa hadha kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam faqal. Nah, ini. Coba lihat ayatnya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Ini disebut uslub da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. 3. Ini semua orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW pasti punya 3 ini. Kalau enggak ya berarti antum dapat sepertiganya. Ini 3 itu bagi 3, sepertiga. Khudhil afwa. 1. Ambillah sikap afwa, tidak gampang tersinggung. Kalau jadi murid sudah gampang tersinggung, gimana nanti antum jadi guru? Ya, jadi sekarang siap-siap hatinya digampar-gampar sama gurunya. Nanti kuat tuh, kalbunya kuat.
Ada orang yang cuma disinggung akhlaknya, ada yang disinggung dompetnya, ada yang disinggung time-nya, waktunya, ada yang disinggung pengorbanan jiwanya. Sayyidina Abu Bakar udah lewat itu, hartanya semua sama Nabi, jiwanya untuk Nabi, lengkap di semuanya. Masih ingat Rasulullah SAW lagi di masjid, Sayyidina Abu Bakar bawa semua asetnya kepada baginda Rasulullah SAW. Gak kuat kita. Sayyidina Umar bawa separuh, akhirnya bawa lagi separuhnya. Sayyidina Utsman gak nyampe. Sayyidina Ali gak punya apa-apa, ya bawa dirinya. Bawa dirinya. Makanya beliau siap menjadi pintu baginda Rasulullah SAW. Ya. Ya, wa khudh al-'afwa. Maka orang-orang yang mewarisi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tidak baperan, tidak suka bawa perasaan, tidak gampang tersinggungan. Ya, mulai begitu ya. Dengan pasangan kita mulai, dengan teman kita, tetangga kita, ya. Kita mulai. Jadi jangan gampang tersinggung sama tetangga. Kalau sama tetangga udah nggak bener, gimana sama yang lain? Ya. Bisa bacok-bacokan nanti. Ya, wa'mur bil urf. Ini kalimat yang indah sekali. Wa'mur, bukan wa'mur al-urfa. Wa'mur bi. Nah, bi di sini bisa taukid, bisa dengan beberapa makna, karena ahlul lughah itu memaknai ba itu belasan makna. Ba itu bismillah itu bisa berarti isti'anah, minta tolong. A'udzubillah, isti'azah, minta perlindungan. Beda nggak? Billahi a'uz dengan a'udzubillah. Kenapa mau baca Quran perintahnya a'udzu? Karena bi juga bermakna tabaid. Sebagian aku berserah, aku berlindung kepada Allah SWT. Sebagiannya itu bi. Tapi kalau billahi a'uz itu kul, semuanya. Dan itu dinaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam jilid 1 di kitab apa? Mafatihul Ghaib, ya. Dan kita mulai belajar, ya. Nah, orang-orang yang lepas dari nafsiyahnya, jadi kita kan sering ngomong nafsiyah, itu yang bisa menerapkan ini dalam hidupnya. Al-afwa wa'mur bil urf. Kalau ngajak orang, ngajak dengan urf. Urf apa artinya? Sesuatu yang menjadi tradisi kebaikan yang dikenal bersama. Nyapa orang itu enggak senang disapa atau senang nyapa? Senang disapa kan? Mulai senyum atau disenyumin maunya? Disenyumin, maka senyumin teman kita. Sapa dia duluan. Senang nggak kalau orang nyodorin tangan? Senang. Maka kita kalau ketemu kita duluan sodorin tangan. Kalau salaman, adab-adaban nggak mukanya? Lihat mukanya. Jangan, kecuali antum sibuk sekali, tamunya ribuan. Itu lain cerita. Buya Hamka kan cerita tuh, kan lagi rame film-film Buya Hamka ya. Ya, baguslah ya. Tapi saya tidak sanggup menontonnya. Ya, Buya Hamka itu cerita, saya tersinggung kalau ada orang salaman sama saya, terus jangan ngeliat. Nah, itu Buya Hamka nggak sabar, apalagi antum. Tapi kalau al-afu, antum salaman orang nggak ngeliat, kita sabar. Oh, mungkin dia lagi sibuk, kepikiran apa. Kalian anaknya banyak, urusannya banyak, atau zaujahnya banyak. Wa'mur bil urf. Jadi kalau ngajak orang, ngajaknya bil urf, dengan sesuatu yang dia paham. Ini dakwah, saya dakwah kok ditolak. Ya wajar, antum ngajak sesuatu yang dia nggak ngerti. Jadi kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia paham, itu sebabnya aslu tariqatina at-ta'lim. Asal tariqah kita ngaji, supaya orang nggak salah paham. Masa ada orang udah suluk 40 kali, 40 hari, zikir Allah, habis itu besok dia bilang setelah berapa bulan, zikir Allah itu bid'ah, Ustaz. Coba karena dengerin Ustaz Fulan mengatakan zikir Allah itu bid'ah. Ya salam, zikir hu bid'ah.
Gak usah tinggi-tinggi ngajinya, bacanya kitab Mafatihul Ghaib aja tuh jilid 1. Imam, bukan sufi beliau, Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, itu sering zikir hu. Apa kata dia? Saya nulis tentang rahasia hu, tapi nggak jadi dia expose. Kenapa? Setiap kali dia nyebut nama Allah, memejam mata, dia menemukan makna baru dari lafaz hu. Buya itu favorit tuh zikir hu. Ya, mungkin teman-teman mikir ini ngusir cowok kali ya. Nggak begitu memahaminya. Kalau ada orang bilang bid'ah, wajar, itu Ibnu Taimiyah. Sekarang kan ikut dia aja. Ibnu Taimiyah kan nggak diikuti banyak orang juga. Dia membawa ke ranah fikih. Ini bukan ranah fikih, bro. Ini raga bab apa? Bab tauhid dan bab riyadhah ahli sufi. Ilmu fikih nggak semuanya bekerja di situ. Ya, ilmu fikih kan ijtihad. Sedangkan hu itu zikirnya manqul. Nggak perlu lagi dijtihadkan. Ya, la jtihada fin nas. Nggak ada jtihad dalam nas. Kalau Allah kul hu, berarti hu kena. Bagi ulama-ulama ahli zikir, satu lafaz dari nama Allah, hu, Allah, ahad, itu bisa dizikirkan. Nggak masalah sebenarnya. Ya. Tapi kalau ada orang menyesatkan zikir kita maafin nggak? Maafin, mungkin bacaan dia begitu, itu namanya afwa. Itu sebabnya kita kalau nalkin orang, kita jelaskan dulu bahwa ini zikir, salah satu zikir sunnah yang diajarkan ulama salafus saleh, ya. Wa'arid anil jahilin. Ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa arti jahil? Tidak mengerti. Kenapa Allah spesial mengatakan berpalinglah, jangan tanggapi orang-orang yang jahil. Jangan terlalu serius tanggapinnya, nanti berlarut-larut. Orang jahil itu apa? Ciri-cirinya. Min alamatil jahli kasratul inkari. Salah satu ciri orang yang jahil itu nggak mengerti, dia suka ingkar. Ingkar itu ada yang sekedar membid'ahkan, menyesatkan, nggak tanggung-tanggung. Sohib kita satu dikafirkan, ya kan? Ente masih dikafirkan nggak? Dikafirkan. Bahkan saudara kita di kampung ada yang mengatakan murtad. Ya, kita senyum aja dengar begitu, senyum. Disibuk dengan orang lain. Kapan dia sibuk dengan dirinya? Ya. Wa'arid anil jahilin. Perlu nggak ditanggapin? Nggak ada tuh saya nanggapin orang yang memurtadkan saya. Cuma kalau orang nanya, nasnya mana, kita sebutkan nasnya. Ini ada. Oh, nanti itu menghancurkan kamu loh. Ya, menghancurkan saya, mengangkat saya Allah, bukan dia. Ya. Dalilnya apa? Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkaulah yang mengangkat, memuliakan siapa yang kau kehendaki. Engkaulah yang menghina siapa yang kau kehendaki. Nanti kamu nggak viral. Emang saya niat viral? Emang Buya Asfi niat viral? Berhenti ngajar di Ribat ya. Ini Buya Aldo ya. Ada, kita ngaji-ngaji aja. Viral nggak viral itu urusan Allah. Ya. Ada yang bilang kita kaya karena YouTube. Bang Dik, ya salam. Kita nggak ngambil 1% pun dari YouTube. Itu teman-teman aja itu yang kreatif tuh, nggak tahu siapa, saya juga kenal orangnya. Ya. Cek aja rekening kita, nggak percaya. Ya. Tapi perlu nggak ditanggapin begitu? Nggak usah, santai aja. Wa'arid anil jahilin. Ya. Dulu kajian-kajian kerohanian, kajian ma'rifatur ruh, orang nggak sepakat. Jadi apapun yang antum buka pasti ada yang nggak sepakat. Terus kita mau berhenti cuma karena ada orang nggak sepakat? Kalau begitu, siapa yang menikmati kajian hikam? Kajian hikam kita dulu berapa orang kiai yang protes, kajian begini kok yang dibuka? Sekarang banyak. Kan lucu. Quran lebih mulia dari hikam atau hikam lebih mulia dari Quran? Kenapa ente berani buka Quran tapi nggak berani buka hikam? Emang hikam lebih tinggi? Futuhat kok ente kaji, insan kamil kok ente kaji?
Pertanyaan kita balik logika sederhana aja. Quran lebih mulia atau kitab insan kamil? Sederhana tuh logikanya. Lebih mulia Quran, insan kamil, iya ulumuddin, hikam, semuanya diambil istimdad minal Quran. Ilmunya dari Quran. Kalau Qurannya dibuka, itu dibuka juga lah. Karena itu salah satu cara memahami Al-Quran. Ya. Jadi masih ragu-ragu ngaji tasawuf, gak usah ragu-ragu, ya, nggak akan menikmati kita zikrullah kalau nggak belajar tasawuf. Dan sepertiga diri Nabi Muhammad SAW itulah yang kita jadikan panduan asas dalam bertasawuf. Nah, ini salah satu akhlak. Maka jangan heran orang berthariqah belum tentu sampai kepada bertasawuf. Orang berthariqah kok kalau ngumpul ngomongin orang mulu, ya kan? Kok ngomongin kesalahan orang mulu, mursyid fulan mulu, zawiyah fulan mulu yang diomongin, ribat fulan, surau fulan. Ya mungkin dia belum nyampe di thariqah, baru di tengah jalan, thariqah di jalan. Belum nyampe di al-afu wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Ya. Saya mau tanya, ini perintah Allah bukan? Khuzil afwa, ambillah sikap memberi maaf. Sikap. Ya. Wa amur bil urf, kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia mengerti, maka disebut tradisi. Wa arid anil jahilin, berpalinglah dari komentar-komentar orang yang tidak mengerti, baik offline ataupun online, baik netizen ataupun citizen. Biasa aja. Orang yang paling sering diomongin di zaman Nabi siapa? Nabi SAW. Apa omongan mereka? Mulai dari menyesatkan beliau, menghina beliau, melaknat beliau, menyia-nyiakan beliau, kan orang-orang ahlul kitab ketika marra bin Nabi SAW faqala assalamu alaik, ya, celaka bagimu, ya kan, jelas tuh. Baik, ya. Ruya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama nazalat alaihi hadhihi al-ayatu sa'ala Jibril alaihi salam an ta'wilha. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika turun ayat ini, Sayyidina Jibril, ya, sa'ala Jibrila, beliau bertanya kepada Jibril an ta'wilha, mengenai ta'wilnya. Faqala lahu hatta as'al al-alim, sampai aku bertanya kepada yang alim. Summa dhahaba fa'atahu, lalu datang kepadanya. Faqala ya Muhammad innallaha yamuruka an tasila man qata'ak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau merintahkan untuk menyambung orang yang memutus silaturahim. Ada orang nggak mau ketemu kita, temuin aja. Nah ini Buya Asfi itu kerjaan itu. Wa tu'ti man haramak, engkau memberi orang yang menahan pemberian darimu. Salah satunya memberi doa, beri salam, beri senyum, ya. Wa ta'fu amman zalamak, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, ya. Gimana? Sanggup gak? Ya. Sanggup gak memaafkan orang yang menzalimi? Ya. Dirasain aja ntar ya. Nggak mudah kalau memakai nafsiyah, mudah kalau pakai ruhiyah. Jadi ini disebut dengan sifatul arwah, sifat ruhiyah, sifat-sifatnya ruh. Jadi dalam diri kita itu ada sifat ruh, afu, berjiwa besar. Jadi terjemahan afu bukan hanya memberi maaf, berjiwa besar. Wa'mur bil urfi, mengajak pengertian, mengajak dengan penuh pengertian. Dan yang ketiga, sabar terhadap ocehan, komentar orang-orang yang jahil. Jadi tiga karakter ini karakter ruhiyah. Nggak ada di kolbu, nggak ada di nafs, adanya di ruh. Di kolbu hanya nama Allah, tapi di dalamnya kolbu itulah nanti ketemunya. Di dalamnya, semakin dalam, semakin luas. Tapi jangan heran kalau ada orang yang sudah rajin zikir, khataman, tapi masih begitu wajar. Termasuk saya sendiri misalnya, kalau antum nanti lihat, berarti
Yang dominan saat itu nafsiyah atau qalbiyah? Bukan ruh. Oh iya. Ya kita kan masih diberikan ruh nafsiyah. Ya, ada sisi nafs, ego kita masih ada. Karena kita bukan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Kenapa ulul azmi disebut ulul azmi? Ini ayatnya, surah Luqman. Wasbir, jadi Nabi Luqman itu menurut sebagian ahli sejarah itu nabi. Ya, dan saya cenderung kepada pandangan beberapa teolog bahwa dia seorang nabi. Wasbir, jadi wasiat beliau yang merupakan wasiat Allah, lalu beliau sampaikan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Itu surah Luqman ayat 17. Inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang sangat luar biasa. Fasbir, surat Ahqaf ayat 35, kama sabara ulul azmi. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi, orang yang punya tekad kuat itu bersabar, minar rusul, dari sebagian rasul. Berarti tidak semua rasul ulul azmi. Maka Nabi Muhammad SAW menggabung semua kesabaran ulul azmi. Itulah rahasianya kenapa beliau tidak sampai umur 900 tahun 950 tahun seperti Nabi Nuh, tapi pencapaiannya melebihi Nabi Nuh. Lalu di surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, berilah maaf, berbesar hatilah engkau. Kalau orang besar hati, besar jiwa, gimana? Kalau ada orang kecil ngomentari dia bahas gak? Dia komentari gak? Kan sekarang lagi rame nih TikTokan di YouTube, ini bantah, balas lagi, ini bantah, balas lagi, ya, jadi kayak main petasan jadinya. Wal yasfahu, ini lamul amr, hendaklah kamu bermusafahah. Apa arti safah? Sapalah dia, ya, bersalamanlah dengannya. Ini perintah bukan? Kalau Allah memerintah wajib bukan? Wajib. Cuma kan kita ini senangnya, nafs itu senang membangkang dari perintah. Kalau ruh tidak. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 22? Bukankah kamu senang Allah memaafkan kamu? Maka senanglah memaafkan orang lain. Itu maksudnya. Kalau bahasa kawan saya dulu, emang kamu lebih tinggi dari Allah? Allah aja pemaaf, masa kamu gak pemaaf? Itu logika qiyas aulawinya, fikih prioritas kalau dalam fikih, ya, analog utama. Jika Allah aja pemaaf, Allah maha mulia, masa engkau tidak memaafkan? Ya, walaman sabara wa ghafara. Ini yang menarik. Kata ghafara, kalau sabara udah biasa, tapi ghafara sekarang dijadikan sebagai fiil yang boleh kita pakai. Ini yang disebut takhallaqu bi khalqillah, takhallaqu bi khuluqillah. Beradablah kamu dengan adabnya Allah. Apa adabnya Allah? Allah ghafara, menutupi, menghapus kesalahan orang. Walaman sabara ghafara, dan sungguh orang yang mau bersabar dan menganggap orang yang bersalah ke dia itu dia maafkan, itu disebut ghafara. Innallaha lamin azmil umur. Jadi ciri-ciri ghafara antum nggak ingat-ingat. Kalau orang sabar, ingat-ingat deh. Jadi sabara dan ghafara dua sepasang yang mesti dipakai. Sabar dan menghapus kesalahan orang dari kepala kita, itu disebut ghafara. Walaman, sungguh, man sabara wa ghafara, orang yang mau bersabar, yang mau memaafkan, menghapus kesalahan orang dari memori dia, inna dzalika lamin azmil umur. Jadi jika ada nabi-nabi ulul azmi, maka ini adalah umat Nabi Muhammad, pewaris ulul azmi. Ya, semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wala khafa'a bima yu'thar min hilmihi wa ihtimalihi. Ya. Wa anna kulla halimin qad 'urifat minhu zallatun.
wa hufizat minhu haffatun wa huwa SAW la yazidu ma'a kasratil adha illa sabran wa la israfil jahil illa hilman. Ya, jadi bagaimana santunnya Nabi? Apa santunnya Nabi? Dia sadar dirinya juga nggak selalu tepat berkalam. Maka kalau ada orang salah kalam kepadanya, dia maklumi. Ya, wala yazidu ma'a kasratil adha illa sabran. Jadi kalau ada orang nyakitin dia sabar. Sabar itu antum nggak ngumpat. Kalau ngomong ini, semoga Allah membalasimu, nah itu nggak sabar, itu mendendam itu. Semoga Allah melaknatmu, nah, itu nggak masuk. Nggak masuk. Orang sabar itu cukup Allah yang tahu. Itu sabar. Tapi orang sabar itu merasakan perih. Kalau orang ikhlas merasakan plong. Pilih mana? Pilih sabar apa ikhlas? Kalau sabar itu kasratul azat, sakit gitu, rasa-rasa gitu. Maka pasangannya ghafara. Kalau orang sudah sabar ghafara, baru ujungnya ikhlas. Jadi syaratul ikhlas, sabar dulu, lalu menghapus itu plong, barulah disebut orang-orang mukhlisin mukhlasin, ya, berusaha memaafkan, melepaskan orang, itu luar biasa, ya. Ini satu rahasia. Ternyata sakitnya hati itu berbanding dengan apa? Sejauh apa antum merasa sudah bersabar. Jadi semakin sabar, semakin terasa sakit. Tapi kalau orang itu dia melepas, misalnya antum banget sama orangnya, lepas kebenciannya. Nah, jadi sakitnya itu berbanding dengan kebenciannya itu. Atau, ini yang patah hati. Yang patah hati nggak? Ada yang patah hati nih. Orang patah hati itu sakitnya itu berbanding dengan cintanya. Jadi dia harus lepaskan cintanya itu, ya. Lepasin cintanya, pasti lepas sakitnya. Lepasin di sini, ya. Serahkan saja, ya. Jangan-jangan selama ini kita mencintai dengan nafsiyah, ya, bukan mencintai dengan ruhiyah. Ya. Wa ala israfil jahil illa hilman, ya. Dengan lelakunya orang jahil, orang-orang tidak berpengetahuan tapi komentar paling banyak. Jadi ciri-ciri orang jahil itu banyak komentar, ya. Apa sikap kita? Hilman. Apa arti hilman? Hilm, santun, ya. Lalu menyebutkan riwayat, ya. Kemudian qala hadatsana al-Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Taghlabi wa ghairuhu qalu hadatsana Muhammad bin Attab qala hadatsana Abu Bakar bin al-Qadi wa ghairuhu qala hadatsana Abu Isa yaitu Ibnu Sa'id Tirmizi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsana Yahya bin Yahya qala hadatsana Malik. Ini ada juga di riwayat Malik, ya. An Ibn Shihab Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ma khuyyirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn, Nabi tidak diberikan dua pilihan qat, kecuali illa ikhtara aisaruhuma, Nabi memilihkan mana yang lebih ringan, malam yakun ithman. Jadi Nabi itu paling suka nyari rukhsah buat kita. Ini ciri-ciri orang yang ada hilm dalam dirinya, ya, biarlah beliau menanggung. Itu sebabnya sebelum wafat beliau nggak ngomong zuriyati, keturunanku, nggak perlu. Beliau ngomongnya apa? Ummati. Kalau zuriat sudah ada jaminannya Rasulullah. Kalau ummati, maka beliau ulang-ulang ummati. Beliau nanggung. Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW itu hidup dia akan ditanggung Rasulullah SAW, ya.
Fa in kana itsman kana 'abdan nas minhu. Kalau yang dipilihnya itu dosa, pasti Nabi jauh-jauh dari itu. Wa man taqima Rasulullah sallallahu alaihi nafsihi illa tuntahaka hurmatullah ta'ala fayantaqam lillahi biha, ya, atau fayantaqim lillahi biha. Nabi itu nggak pernah membela kediriannya, tapi beliau yang dibelanya siapa? Allah. Sayyidina Ali tidak mau membela kedirian egonya, yang dibela siapa? Allah. Murid harus begitu juga, dia nggak membela dirinya, dia membela gurunya, gitu. Kan gurunya Sayyidina Ali siapa? Rasulullah. Tapi ketika orang menyinggung Sayyidina Ali nggak balas, karena itu urusan saya. Nah, yang penting Rasulullah ente jangan singgung, gitu. Itu beda. Nah, kalau kita ngomongnya sering gimana? Saya kalau ada orang baik saya lebih baik, kalau orang jahat saya lebih jahat. Antum gitu kan? Itu iblis yang ngomong begitu. Gak begitu kalau kita diajarkan Nabi SAW. Kalau ada orang baik, kita lebih baik, benar, separuh. Kalau ada orang jahat, jangan lebih jahat, berarti ente lebih setan daripada dia. Ya. Gak begitu kita memahaminya. Kita gak boleh lebih jahat dari dia. Jadi seorang baginda Rasulullah SAW pun ketika orang Taif melempar dia dengan kotoran, itu kan nafsiyahnya yang diserang, maka beliau nggak balas, walaupun semua malaikat di bumi dan pemimpin malaikat di langit turun untuk menawarkan bantuan. Kalau antum kayaknya udah, gue sakti, malaikat datang. Paling gitu ya, disinggung dikit nasabnya, paling ngamuk-ngamuk antum. Disinggung dikit torikotnya, ngamuk-ngamuk. Ya. Imamnya ditawasulin ke toriko lain, ngamuk-ngamuk. Rasul aja ditawasulin banyak orang, masa imam ente aja nggak boleh ditawasulin, ya? Ya. Aneh-aneh orang hari ini tuh, kayaknya rahmat Allah itu sempit di torikoh dia doang, ya. Waruya anan Nabi SAW lama kusurat rubaiyatuhu wa syujja wajuhu yawma uhudin syaqqa dhalika ala hasbihi syaqqan syadida. Nabi ketika sendi-sendinya, tulangnya patah, ya, giginya copot, Nabi ini nggak ngajarin debus ya, tapi kalau ada ilmu debus ya itu bagian maunah lah. Wa syujja wajuhu yawma uhud, dan wajahnya beliau disakiti, memar, ya, pada perang Uhud. Yang gelisah siapa? Syaqqa dzalika ala ashabihi, ya, syaqqan syadida. Itu membuat rumit para sahabat jadi gelisah. Wa qalu, ya, kemarin waktu di kampung mobil keprosok dikit doang, cuma emang karena mobilnya berat. Udah datang 4 mobil, berarti mobil. Masya Allah, 2 mobil, jalannya bikin demam, dajum. Pulang-pulang dia yang demam, kita mau biasa aja. Kita nyampe di rumah, mereka baru jadi kejadian. Kayak polisi India. Kejadian selesai, polisi baru datang gitu. Oh, polisi Indonesia gimana? Wa qalu law da'awta alaihim, apa kata sahabat tuh? Nih lihat sahabat nih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan laknat bagi mereka? Alaihim, idda'a ala itu doa buruk, da'ali doa baik. Allah maghfir lahu apa alaihi? Kalau takbir ketiga salat jenazah, Allah maghfir lahu apa Allah maghfir alaihi? Kalau alaihi nggak cocok usul bahasa Arab, ya. Jadi ighfir lahu itu simbol kebaikan. Allahumma, gimana sini? Lau da'auta alaihim ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membalas mereka dengan doamu yang mustajab itu? Lau da'auta alaihim, seandainya engkau mendoakan laknat, hancur mereka. Apa kata beliau? Nih jawabannya. Nabi udah patah badannya, giginya udah ompong, mukanya udah memar. Sahabat di depan kena panah, kena tombak. Jadi sahabat Nabi lagi berdiri, tahu-tahu ada tombak melayang. Ada sahabat kemudian menjadi tameng Rasulullah SAW, ketusuk jantungnya langsung meninggal. Itu meninggal terindah beliau itu, ya.
Lalu Nabi menyolatinya. Di saat Nabi nyolati mereka, apa kata sahabat? Seandainya akulah yang disolatkan baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat mujahidin berharap semoga mereka meninggal sebelum Nabi wafat supaya Nabi yang nyolatin. Kalau Nabi nyolatin berarti Nabi yang doain. Apa kata Nabi? Allah firlahu, ya Allah ampuni dia. Masuk surga nggak itu? Masuk surga dia langsung. Maka sahabat-sahabat pengen jalan pintas. Itu sekelas sahabat masih begitu. Tapi Rasulullah SAW ketika doanya diminta untuk menghancurkan musuh, apa jawaban beliau? Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus sebagai pelaknat, pengutuk, pengancam. Ya, jadi kalau ada ulama, mursyid, zuriat Nabi suka ngancem-ngancem, dia belum mengikuti manhaj Nabi SAW. Kita juga nggak usah bilang dia ini pengkhianat Rasul, nggak. Dia belum mengikuti aja. Mungkin karena masih muda atau sudah tua tapi sekelilingnya muda-muda. Ya. Nabi sekelilingnya muda-muda dan juga yang tua-tua. Apa kata mereka? Beres tuh Rasulullah kalau engkau angkat tangan doa kepada Allah. Tapi Nabi menjawab, inni lam ub'ats la'anan walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Aku diutus sebagai orang yang da'i, suka mengajak dengan kelembutan, wa rahmatan, penuh kasih sayang. Nah, ini yang disebut pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mahdi qaumi. Doa Nabi. Jadi Nabi tetap angkat tangan, tapi doanya, ya Allah, berilah petunjuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Berarti Nabi ngamalin surat Al-A'raf ayat 199 bagian akhir, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari mendoakan, melaknat orang-orang yang jahil. Jadi gimana? Masih mau laknat orang? Nggak usah. Antum kalau laknat orang, kesaktiannya, keramatnya diambil di dunia. Karena setiap mukmin itu ada karamahnya. Setiap mukmin ada karamahnya, apalagi wali. Jadi nggak usah laknat orang. Dan itu nggak mungkin kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka ke orang tuh sulit. Yang mudah tuh baik sangka ke Allah, nanti bisa langsung semua. Ya. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعد كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه. Ya, ada seorang wali ketika dia direndahkan di satu resto, dia keluar, restonya kebakar. Tapi wali itu sedih. Apakah tidak, seandainya aku tidak berdoa saat itu, seandainya aku memaafkan saat itu, mungkin Allah akan selamatkan itu rumah makan. Tapi kalau muridnya ngomongnya apa? Tuh ente nggak lihat guru aneh, sakti kan? Jangan coba-coba ganggu guru aneh. Tuh kalau murid tuh euforia keramat. Ya. Jadi keramat tuh ada euforia aja. Nggak, kita nggak begitu. Nah. Orang disinggung membalas tuh biasa, itu normal. Orang dipukul, balas memukul itu biasa. Tapi antum disakiti, gak membalas, itu luar biasa. Orang melaknat, antum gak balas melaknat, itu luar biasa. Itu baru namanya Al-Muhammadi. Itulah yang disebut Thariqah Al-Muhammadi. Akhlaknya adalah idfa' billati hiya ahsan. Sederhana tuh. Jadi Thariqah Al-Muhammadi itu gak aneh-aneh. Thariqah Al-Muhammadi itu Thariqah al-afu wal-hilmu wal-ihtimalu wal-sabru. Itu dia Thariqahnya, itu yang kita baca sebelumnya. Nah, itu hampir sama dengan tadi ya, riwayatnya diulang oleh beliau, hampir sama. Ada yang lebih menyakitkan. Jadi di masa Nabi itu ada citizen, bukan netizen. Nabi habis perang, dapat harta sempat perang, terus bagi-bagi. Di Sahih Bukhari, nukil di sini sebagian. Ketika dibagi-bagi, tiba-tiba ada satu delegasi datang. Apa kata dia? Ya ajil ya Muhammad.
bukan idil ya Rasulullah. Ada di riwayat Bukhari, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, engkau harusnya berbuat adil. Tuh, sekelas Nabi dituduh tidak adil, apalagi cuma Presiden Jokowi, apalagi cuma Presiden SBY, apalagi cuma Presiden B.J. Habibie, apalagi Soeharto, apalagi Gus Dur. Ya. Kalau di Malaysia siapa? Mahathir. Sekarang siapa sekarang yang ini? Ibrahim siapa? Anwar Ibrahim. Di mana-mana antum mau orang benar gak benar memimpin, itu pasti akan dituduh tidak adil, minimal oleh orang yang tidak dapat bagian atau bagiannya kurang banyak. Ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan mereka itu sebenarnya gimana. Emang sunnatullah orang memimpin begitu. Ya, sunnatullah orang memimpin begitu. Fa inna hadhihi qisma urida biha wajhullah. Ya. Lam yazidhu fi jawabihi an bayyana lahu ma wajahilahu. Ya. Nabi balas enggak? Enggak, Nabi biarin aja. Ketika Khalid mau ngambil pedang, apa kata Nabi? Kembalikan pedang. Ya. Tapi Nabi kasih kabar, nanti dari kelompok orang ini akan muncul orang-orang dia hafal Quran, sholat dia bagus-bagus tapi meremehkan sholat kamu, baca Qurannya bagus tapi nggak tembus sampai ke dada. Berarti dia kalau baca Quran dan sholat dia sibuk sama sholat orang, sibuk dengan bacaan orang, dia nggak sibuk dengan kalbunya. Dan hari ini banyak ya. Indonesia ini indah, banyak muslimnya, cuma masalahnya kejadian ini nanti banyak di Indonesia ya. Semoga ulamanya, umaranya berjuang terus untuk meminimalisasi itu. Itu akan ada tapi nggak akan bisa ya, nggak akan hilang semua. Kita doakan, dan itu hak para pemimpin ya. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita mampu menanganinya ya. Antum mau kayak Surya sudah gak mampu menangani, guru dari ayah dari guru saya lagi ngajar di bom, kawan-kawannya Syekh Afyuni di bom ya. Syekh Hasun dituduh ulama penjilat. Masya Allah, luar biasa ya. Di riwayat lain Nabi hanya balas, waihaq faman ya'dil illa ma'adil. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi? Nabi cuma ngomong gitu doang. Nabi nggak ngomong kafartu billahil azim, ente kafir, nggak, ente terlaknat, nggak. Kalau sahabat udah geram. Nah, antum pewaris siapa nih? Sahabat yang geram itu sebelum dia ditarbiyah oleh Rasulullah, itu tarbiyah buat sahabat. Sahabat ngamuk nggak? Gitu. Jadi jagain Nabi dengan menjaga Nabi itu baik nggak? Jaga guru baik nggak? Tapi jaga guru, jaga Nabi, tapi dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak baik. Orang cuma ngomong, pak ente pakai pedang, itu kan nggak baik. Dia ngomong, balas ngomong. Dia fisik, baru kita main fisik. Dia bersenjata, baru kita main senjata. Di negeri kita yang punya hak pegang senjata siapa? Ya pemerintah. Maka kita serahkan urusan itu kepada mereka. Itu sebabnya guru-guru kita dari dulu untuk bab seperti ini wajib kita mendukung para ulama. Disitulah dibully Syekh Ali Jumaah. Lalu murid terbaiknya Usamah Said Al-Azhari. Aneh, di Indonesia para kritikus pemerintah, pembenci pemerintah itu malah baik sekali dengan Syekh Usamah Said Al-Azhari. Padahal mereka pembenci As-Sisi, presiden Mesir. As-Sisi itu penasihatnya siapa? Usamah Said Al-Azhari. Jadi ambigu, baik kepada orang tokoh di luar tapi nggak baik ke tokoh di dalam. Baik ke ulama di luar tapi nggak baik ke ulama di dalam. Mungkin dia pengen negeri ini seperti negeri sana juga, ya. Dan kita nggak mau, ya. Kita nggak akan ikut-ikutan begitu. Semoga antum nggak mudeng siapa yang saya maksud, ya.
Masih ingat Abdullah bin Ubay? Masih ingat Yahudi yang ngasih Nabi makanan tapi diracuni? Apakah Nabi kemudian membalas? Tidak. Lalu Ubay bin Ka'ab, ada Labid bin Asam ketika menyihir. Nabi bisa disihir loh. Nabi bisa disihir. Kira-kira Bang Dik bisa disihir nggak Bang Dik? Siapa yang menyihirnya? Itu sakti sekali itu orang, Labid ibn al-Asam. Jadi kalau ada wali Allah, ini wali setan. Bisa menyihir Nabi. Kenapa? Nabi masih punya sisi lahiriah. Itu bisa disihir. Ya. Labid ibn al-Asam menyihir Nabi, wa qad ulima bihi wa uhiya ilaihi bi syarhi amri. Nabi diperintahkan untuk berlapang dada, wala ataba alaihi fadlan an waqaqabati. Nggak disiksa. Berdasarkan itu ulama kita ikhtilaf mengenai hukum penyihir itu hukumannya apa. Kalau ada orang nyantet hati gitu, itu hukumannya apa? Ahli fikih nggak ada yang sepakat sampai hari ini. Ya, kalau masuk ke perundang-undangan belum ada kan undang-undang yang mengcover itu, belum ada. Wa kadzalika lam yu'akhidh Abdullah bin Ubay. Antum bayangkan Abdullah bin Ubay menyebar kabar istri tercintanya setelah Khadijah itu berselingkuh. Siapa ya sosial medianya siapa? Penyebar WA-nya siapa nih? Dulu kalau ada WA dia nih yang pegang nih. Abdullah ibn Ubay. Apakah Nabi kemudian mencaci maki dia? Enggak. Nabi ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi sholatin. Itulah terakhir Nabi diizinkan menyolati orang-orang munafik. Jadi Jibril pun gak tahan, lihat. Jibril gak tahan, sahabat-sahabat gak tahan. Itu kalau ada orang dia masih ragu ikut Nabi pasti murtad. Ah, Muhammad ini cemen. Masa Abdullah bin Ubay jadi masih disolatin gitu. Tapi sahabat-sahabat untuk nafsiyah sudah selesai. Abdullah bin Ubay buat isu tentang Nabi itu berkali-kali, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Mati dia siapa yang nyolatin? Rasulullah SAW. Ya. Setelah Rasulullah, apakah boleh memastikan setelah Rasulullah kemudian siapa? Huzaifah al-Yamani. Apakah boleh memastikan orang ini munafik hari ini? Nggak boleh. Oleh karena itu, kalau cuma beda pemilihan, jangan terjadi kayak 2000 sebelum 2020 itu. Cuma karena dia nyoblos fulan, lalu dia nggak disolatin di masjid. Jangan kejadian itu lagi. Memang ada di hadis, siapa yang nyoblos fulan, maka dia munafik, nggak boleh disolatin, kan? Nggak begitu. Karena di zaman Rasulullah nggak ada pemilihan. Di masa Abbasiyah dan Umayyah, menteri-menteri itu banyak yang non-muslim. Menteri-menteri gubernur itu beberapa non-muslim. Ya, data-datanya bisa kita cek dalam kitab tarikh. Ya. Ini cerita Badui nih, antum coba dengerin ya. Anas radhiyallahu taala anhu kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari aslina Anas, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun ghalizun hasyah. Beliau ada kain yang disebut burd yang agak kasar sedikit ujungnya ya. Fa jabadahu al-arabi. Nah, jazabahu al-arabi artinya ditarik oleh orang Arab biridaihi jabzatan syadidatan, dengan tarikan yang keras, hatta atharat hasyatul burd fi safhati atiqihi, sehingga karena ujungnya kasar itu berbekas di kulit Nabi SAW. Semua qal, apa katanya orang Arab Badui ini? Ya Muhammad, tuh kayaknya friendly kali ya. Friendly apa kurang ajar? Atau emang dia nggak ngerti? Apa kata dia? Ya Muhammad, ya. Ihmil li ala ba'iri hadaini min mali.
allazi 'indak, ya. Tolong bawain dong. Ya. Ihmil li ala ba'iri, tolong angkat ini, taruh di atas kendaraanku. Ini harta Allah katanya. Allazi indak, yang engkau mau pegang itu kan harta Allah juga. Fa innaka la tahmil li min malika wala min mali abika, ya. Kamu tidak boleh ngambil untukku dari hartamu, kamu tidak pernah mengambil untukku dari hartamu dan dari harta ayahmu. Fasakatan Nabi balas gak? Nabi gak balas, Nabi cuma ngomong al-mal malullah, benar. Harta ini harta Allah. Jadi Nabi mengiyakan. Jadi orang Badui ini pakai ilmu hakikat, yang kamu pegang itu punya Allah semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Punya Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Maka itu Nabi kan suka pakai rida. Nah, kita suka pakai sunnah nih Bang Dik. Pakai ini. Ditarik sama dia, terus dia bilang, ini harta Allah ya Muhammad. Udah diambil terus bilang, tolong kamu bawain ini sama punya dia, tolong taruh di kendaraan saya. Tolong bawain. Nabi diam, mal Allah. Nabi ngomong betul ini harta Allah. Wa ana abdu, saya hanya hamba Allah. Ya. Thumma qala wa yuqalu minka ya Arabi ma fa'alta bi. Ya. Nabi itu wa yuqadu minka, ya, ditarik darimu. Ya Arabi ma fa'alta bi. Waduh, orang Arab, kamu mau apa lagi sih gitu ya? Cuma ngomong gitu doang. Nabi nggak bilang ya jahil, enggak. Nabi ngomong gitu. Nabi cuma ya Arabi, Badui, itu mau ngomong apa lagi? Itu mau ngapain lagi? Jadi Nabi malah santai. Itu namanya hilm. Nah, antum kalau nyaksin itu terjadi sama guru kita, senyum aja. Ya, ada orang begitu tuh, preman kadang ketemu ya. Arazi, ya. Teman lama, mau gimana lagi? Ya, guru kita juga dipanggil Buya, dipanggil Arazi dong. Jangan marah, biarin. Teman, ya, nggak usah terlalu repot dengan gelar-gelaran ya. Qala lima, qala la, ya, beliau mengatakan tidak. Qala lima. Lalu Nabi nanya, setelah orang itu nggak ada lagi, li'annaka la tukafi'u bis-sayyi'ah sayyi'ata. Ternyata orang Arab ini, preman, Badui, itu suka nguji. Kan Nabi nanya, orang Arab, kamu mau apa lagi? Silakan, kira-kira gitu. Terus orang Arab ngomong, la, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau ngerjain ente lagi, Muhammad. Ya, kenapa? Li'annaka la tukafi'u sayyi'ah bis-sayyi'ah. Karena engkau tidak membalasi keburukan dengan keburukan yang sama, apalagi lebih jahat. Jadi nggak usah doain orang jahat. Nah, ini berarti Nur Muhammad terbit dalam diri kita. Jadi mengaktifkan Nur Muhammad nggak perlu pakai merem terus pegang dada. Enggak begitu, itu norak itu. Mengaktifkan Nur Muhammad, aktifkan perangkat-perangkatnya ini. Al-hilm, santun. Ini disindir dikit, katanya kajian Nur Muhammad, langsung tersinggung dan mengatakan kajian orang itu sesat, hanya dia yang benar. Itu Nur Muhammad kan Nur Mehmet tuh ya. Kalau fadhahikan Nabi SAW, lalu Nabi tersenyum ya. Nabi itu kalau disebut dhahika itu tersenyum. Karena Nabi kalau tertawa hanya terlihat gigi dan tidak terdengar suara. Kalau kita kan ketawa terdengar suara. Termasuk aneh Bang Dik. Kalau ketawa ya kita bersuara. Karena kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amara yahmillahu ala ba'irin sya'ir wa ala al-akhar tamrun. Lalu Nabi yahmillahu, ya, merintahkan sahabat untuk bawain barang, kasih hadiah. Malah dikasih hadiah. Wow. Orang yang merendahkannya mungkin menguji dia, malah dikasih hadiah. Orang Arab kalau ngomong gini itu udah tinggi tuh ilmunya. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'aratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlimatin zulimaha qat. Nabi tidak pernah muntasiran, minta pembelaan terhadap kezaliman yang mana dia dizolimi, barangnya diambil itu. Malam takun hormatan min maharimillah, selama itu bukan kehormatan Allah ya. Wa ma
daraba biyadihi syai'an qat illa yujahida fi sabilillah. Ya. Nabi tidak mengeluarkan senjatanya kecuali fi sabilillah. Jadi kalau cuma beda faham, haram mengeluarkan senjata. Ya, main fisik itu haram. Apalagi nembak. Dulu Syekh siapa yang ahli Quran yang meninggal meninggal baru ini, agak ada fatwanya yang aneh sih dulu tentang masalah kurban, tapi Allah semua Allah mampuni. Ditembak di mana? Ditusuk. Iya. Dan dia ternyata ketika ditusuk gak doain jahat-jahat. Luar biasa juga tuh orang. Ya. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Juga ada di Saudi, dia sufinya Wahabi, pengarang La Tahzan. Walaupun dia nggak mau disebut sufi. Siapa namanya? Aid Al-Qarni. Itu ditembak waktu di Filipina. Ya. Cuma akidah dia kan akidah Ibnu Taimiyah. Bahkan dia pun sekarang di Saudi ditahzir oleh Wahabi. Jadi Wahabi mengenai Wahabi karena dia cenderung kepada kalam-kalam sufi, kalam-kalam hikmah dia. Dan dia punya kitab syair isinya hikmah-hikmah. Aid Al-Qarni, ya. Walaupun saya tidak terlalu menikmati bacaan buku beliau La Tahzan, tapi dalam hal ini kagum juga kita sama orang-orang itu, ya. Luar biasa lah. Udah nggak boleh ceramah terbuka sekarang. Nggak tahu udah dapat izin lagi tuh kan. Di Saudi luar biasa. Antum kritik sedikit, nyindir pemerintah dikit, apalagi bela Hamas, ya. Melakukan lagu Ikhwan Muslimin itu kalau di Saudi ente jadi imam langsung turun. Ya, itu udah kejadian pada Sa'ad Al-Ghamidi, imam Madinah. Ya, ada Turaifi, nggak boleh lagi ceramah terbuka. Di Indonesia, ulama-ulamanya dapat nikmat kebebasan ngoceh, kebebasan berceramah, tapi kurang syukur nikmat. Masih bilang aja, ya. Jadi ada orang yang vokal di TV itu yang bilang negara kita ini otoritas. Dia ngomong begitu, nggak ditangkap-tangkap tuh orang. Itu giliran orang nggak syukur nikmat begitu, ya. Baik. Waji'a ilaihi birajulin faqila hadha arada an yaqtulak faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tura'a wa law aradta dhalika lan tusallat alayya. Jadi ini sahabat ini kan ada yang suka panas gitu. Ada orang pengen bunuh Nabi, ya. Lalu didatangkan orang itu, terus dilaporkan, wahai Rasulullah, ini orang pengen bunuh engkau. Apa kata Nabi? Lan tura'a walau aradta dzalika lam tusallat alayya. Enggak akan terjadi. Kalau ente mau bunuh aku, lam tusallat alayya. Aku pun tidak berdaya. Aku hanya dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu terjadi buat Nabi SAW ketika pedang sudah di leher, ditanya mayamna'uka minni. Jawabannya apa? Ini di hadis sebelumnya yang kita skip, ya. Jawabannya Allah. Coba Bang Do, mau ditusuk orang, siapa yang melindungi engkau dari tusukanku? Jawab Allah, langsung ditusuk langsung. Gak ada efeknya. Nah, Nabi pernah ditarik-tarik bajunya, ya, oleh seorang yang dia belum Islam saat itu Zaid bin Sa'natah. Umar marah kepada orang itu, tapi Nabi senyum aja. Nah, itu kan kejadian. Coba kalau antum, ini bayangkan, ini baru, saya bukan Nabi, kita habis pengajian salaman, harusnya ada murid gimana? Dia yang merunduk, adab murid tuh, ya. Kalau adab guru tidak sombong, kayak jumawa. Tapi kita ditarik, itu gaya-gaya. Jadi kalau salaman, tangan kita ditarik sama dia. Dia giniin badan kita, dia mau peluk kita ceritanya. Halo. Mau ikut ngaji? Nyam.
Nah, apakah Nabi SAW marah? Enggak. An-Nabi yatabassam. Cuma orang yang iri akan ngomong tuh, dia senang tuh kan disalamin, senang dicium tangannya, tuh yang orang yang suusung gitu. Ada aja salahnya ntar. Lalu di hadis berikutnya, faqala sallallahu ana wa huwa kunna ila ghairi dzalika minka ahwaj Umar an ta'murani bi husnil qada wa tu'maru bi husnil taqdi. Ya, semua ini teman-teman, kata beliau ya, wa dzalika annahu kana yaqulu ma baqa min alamatin nubuwah syai'un illa wa qad araftuha fi Muhammadin illa itsnaini lam ukhbirha yasbiqu ilmuhu jahluhu wa la yaziduhu shiddatul jahli illa hilman fakhtabarahu bihadza fawajaduka ma wusif. Jadi Arab Badui ini ternyata dulu diam-diam pernah belajar kepada kita, lalu mendapatkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Yang tersisa pada dirinya ada dua. Yang paling penting adalah al-hilm, kesantunannya, maafnya lebih dahulu daripada emosi kejahilan. Nah, maka disebutkan di sini yasbiqu hilmuhu jahlahu. Ya, sikap santunnya melewati kejahilannya. Ya, gimana? Kita begitu nggak? Kalau belum, berarti nur Muhammad belum terbit di dalam diri, ya. Belum pas jadi masuk ke Thariqah Al-Muhammadi. Thariqah Al-Muhammadi itu judul kitab dari Syekh Al-Barkawi. Sudah ada terjemahannya. Cari Bang Dik. Thariqah Al-Muhammadi. Isinya adalah ringkasan dari ringkasan Ihya Ulumuddin. Sifat-sifat terbaik yang ada di Ihya Ulumuddin, nah itu yang menjadi Thariqah Al-Muhammadi, ya. Dan di ujung bab qala li Abi Sufyan, ya, Nabi pernah berbicara kepada Abi Sufyan. Sebelum itu, ya, qala Anas habata 80 rajulan min Tan'im salat as-subhi liyaqtulu Rasulullah. Nabi ketika mau haji, ketika miqat sampai di Tan'im. Sampai di Tan'im apa yang terjadi? Kan miqatnya Al-Madinah di Tan'im. Ada 80 orang datang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Fa'ukhizu, tapi mereka dikalahkan. Fa'ataqahu Rasulullah SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bunuh nggak mereka? Nabi maafkan. Nah, maka hati-hati kepada kelompok-kelompok pemberontak dan teroris. Maafkan dia, tetapi batasi dia. Karena ada ungkapan, ya, sekalipun khianat, hati-hati. Ada biji khianat dalam dirinya. Kalau ungkapan orang dulu apa? Sekali londo ya londo, sekali bangsat ya bangsat, katanya. Ya, itu bahasa orang dulu, ya. Kita hati-hati, ya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu turunlah surat Al-Fat ayat 24. Silakan dibaca di rumah. Lalu qala li Abi Sufyan, berkata kepada Abu Sufyan, qad siqa ilaihi ba'd an jalaba ilaihi al-ahzab wa qatala ammahu wa asaw wa mathala bihim fa'afa anhu wa la tafu fil qawl. Nabi itu ketika perang Uhud yang meninggal pamannya bukan? Sayyidina Hamzah. Ya, sahabatnya banyak mati perang Uhud, banyak mati. Ya. Tapi afa anhu wa la tafahu, itu di perang Ahzab. Maka ada surat Al-Ahzab, ya, kejadian di Al-Ahzab itu beliau afa anhu wa la tafu fil qawl, ya, kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kan Islamnya 2,5 tahun sebelum 2 tahun sebelum Nabi wafat, yaitu Fatu Mekah. Maka sampai hari ini orang Syiah nggak percaya Abu Sufyan itu Muslim, karena mereka mengurusi isi hati orang. Mereka nggak percaya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Bagi mereka Muawiyah itu munafik. Bagi kita itu urusan Allah. Makanya Sayyidina Ja'far Al-Qattani, Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, kata beliau, meskipun mereka konflik dan konfliknya dengan Ahlul Bait Muawiyah,
karena mereka cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, ghafarallahu lahu, Allah ampuni semuanya. Jadi kalau Allah di ilmunya sudah diampuni semua itu, terus kenapa kita membenturkan lagi antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ya? Cuma kalau begini Rafidhah kehabisan bahas nanti. Ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka anta alam anna la ilaha illallah, ya? Bukankah telah datang kepadamu wahai Abu Sufyan bahwa engkau mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Lah jawaban Abu Sufyan, ya bi anta wa ummi ma ahlamaka wa wasalaka wa akramaka. Abu Sufyan khawatir dibunuh. Tapi apa jawaban Nabi ketika Abu Sufyan kalah, yang sudah membunuh banyak keluarga Nabi SAW? Ma ahlamaka wa wasalaka wa akramaka. Ma di situ li ta'ajjub. Ma awsalak, ma ahlamaka. Enggak ada orang yang sesantun engkau, selembut engkau. Maka ahlam, halim ini bisa juga diartikan lawan dari dendam. Halim berarti orang tidak pendendam. Kalau terjemahan Indonesia hanya santun, tapi ada tambahan ma ahlamaka, sungguh santun tidak pendendam engkau wahai Muhammad. Wa awsalaka, sungguh engkau menyambung silaturahim wahai Muhammad. Wa akramaka, sungguh engkau orang-orang, ya, yang paling karim, disakiti tapi balas memuliakan. Mau latihan belajar begini, mulai ke keluarga, ke saudara, ke orang tua, ke paman-paman kita, tetangga-tetangga kita, ya, mulai praktek. Pasti nanti punya tetangga macam-macam, punya saudara, Masya Allah, ya. Nah, penutup daripada kajian kitab kita pada sebelum asar ini, wa kana Rasulullah ab'adan nasi ghadaban wa asra'ahum ridha. Nabi itu paling sulit marah, paling cepat memaafkan dan ridha. Kita cepat marah, sulit memaafkan. Coba niat hari ini, ya Allah, tolong izinkan hambamu yang hina ini menjadi orang yang sulit marah, dan tolong bimbing ruhani kami menjadi orang yang mudah memaafkan dan ridha. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, Amin. Ya.